Perkenalkan, nama saya Veronica Israel Mandraja, saya kelas 12 IPS. Di sini saya akan menyelesaikan ujian praktek sosiologi saya tentang bentuk-bentuk penyelesaian dari salah satu ketimpangan sosial di masyarakat. Salah satu ketimpangan sosial di masyarakat yang menarik perhatian saya adalah ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Pernah nggak sih kalian lihat teman-teman kita yang seharusnya bersekolah malah berjualan koran di jalanan? Di sisi lain, ada juga teman-teman kita yang bisa bersekolah tinggi hingga ke luar negeri. Nah, perbedaan mencolok itu menunjukkan adanya masalah ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Memang tidak bisa dipungkiri, kalau ketimpangan tersebut juga didasarkan pada ketimpangan sosial pada aspek ekonomi. Pendidikan menjadi penting karena merupakan social elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif agar seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa depan. Pendidikan juga merupakan kunci pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Namun sayangnya, di Indonesia masih ada kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan di tiap daerahnya. Akibatnya, anak-anak di kota besar jauh lebih mudah untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, serta berkesempatan meningkatkan kualitas hidupnya dibandingkan anak-anak di wilayah pedesaan. Randall Collins dalam bukunya The Cradle Society, An Historical Sociology of Education and Stratification menilai bahwa pendidikan formal merupakan awal dari proses stratifikasi sosial. Di Indonesia, hal ini didukung oleh adanya pola perjalanan sekolah anak yang berbeda dari kalangan keluarga mampu dan miskin. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan sosial di bidang pendidikan antara lain, yang pertama, kualitas lingkungan sekolah. Faktor kualitas lingkungan sekolah ini meliputi masyarakat dan lingkungan sekitar yang mendukung seorang anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Keterbatasan dari segi kualitas pengajar, budaya, masyarakat, hingga kemudian akses ke sekolah juga berpengaruh terhadap mudah atau tidaknya kesempatan seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, kualitas lulusan. Semakin baik kualitas lulusan di wilayah tersebut, makin besar pula kesempatan wilayah itu untuk menjadi lebih berkembang dan sejahtera. Yang keempat, fasilitas pendidikan. Hal ini juga mencangkup ketersediaan fasilitas pendidikan, rasio guru siswa, dan kualitas guru. Yang kelima, rendahnya kualitas sarana sekolah. Sarana sebagai salah satu penunjang kebutuhan keberlangsungan pendidikan menjadi bagian penting, seperti gedung sekolah, media belajar, fasilitas perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Rendahnya kualitas guru. Kualitas pendidikan dapat ditentukan dengan sumber daya manusia, misalnya pengajar, guru, maupun dosen, yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pendidikan kepada peserta didik. Tenaga pengajar menjadi harapan bagi peserta didik untuk dapat mentransfer ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, faktor infrastruktur. Faktor infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidik. Aspek infrastruktur yang berkaitan dengan tercapainya pendidikan tidak hanya jumlah dan kondisi fisik sekolah, akan tetapi mengenai aksesibilitas menuju lokasi sekolah yang memberikan kemudahan bagi peserta didik. Yang kedelapan, jumlah dan kualitas buku. Buku atau referensi merupakan unsur yang mampu membuat peserta didik dan tenaga pengajar untuk memudahkan proses belajar mengajar. Yang kesembilan, mahalnya biaya pendidikan.
Biaya pendidikan menjadi acuan dalam mendapatkan pendidikan dengan kualitas masing-masing. Seperti biaya sekolah yang mahal akan mendapatkan banyak fasilitas yang sangat memadai sebagai penunjang. Sebaliknya, biaya yang murah hanya terdapat fasilitas penunjang seadanya saja. Yang ke-10, standarisasi pendidikan, yaitu Sekolah Berstandar Nasional atau SBN. Dan rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Faktor ini menjadi sorotan yang berdampak pada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Tahukah kalian, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menjalankan program SM3T, yakni sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Para sarjana pendidikan tersebut akan mengajar selama 1 tahun di daerah seperti NTB atau Nusa Tenggara Barat, Maluku, Kepulauan Natuna, dan lain sebagainya. Upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan ini adalah yang pertama membuat Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk masyarakat golongan kurang mampu. Yang kedua, membangun sekolah-sekolah di daerah yang terpencil. Dan yang ketiga, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang dan terima kasih.